Sementara itu Iran mengancam akan terus memperkaya uranium mereka hingga tembus 90% atau level minimal senjata nuklir. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezaei, melalui akun Twitter miliknya atau X miliknya. Ia mengatakan salah satu opsi Iran jika terjadi serangan lain adalah pengayaan uranium hingga 90%. Kami akan meninjaunya di parlemen. Cuitan ini merupakan ancaman Iran di tengah tekanan Amerika Serikat yang terus-menerus datang. Lalu sebesar apa ancaman Iran akan terjadi dengan kepemilikan uranium saat ini? Dan apa saja efek destruktifnya jika ancaman Iran benar dilakukan? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan dua narasumber, ada Tia Mariatul Kiptiah, selaku dosen HI Binus University, dan juga Zaki Suud, Guru Besar Teknik Nuklir dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Selamat malam Pak Zaki, Mbak Tia. Selamat malam, Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Zaki dulu. Kalau Iran tadi menyebut akan memperkaya uraniumnya hingga tingkat kemurnian 90% sebagai ambang minimal dikonversi menjadi hulu ledak nuklir yang fungsional. Dengan kondisi saat ini kan ada 60% ya Pak Zaki ya yang sudah diproduksi oleh Iran. Sebenarnya dari 60% ke 90% itu breakout time-nya sebagai gambaran sederhananya berapa lama jika itu terjadi Pak Zaki? ya ini mungkin tergantung kepada kondisi instalasi yang ada di Iran ya. Tapi kondisi paling cepat mungkin prediksi dari pakar dari MIT mengatakan itu bisa dalam beberapa bulan saja gitu. Hanya beberapa bulan saja itu waktu yang minimal ya untuk mengkonversi Ya, itu menjadi senjata nuklir. dengan asumsi peralatan yang selama ini mereka miliki itu masih berfungsi dengan baik begitu. Sebenarnya seberapa besar sih Pak kalau kita bisa membaca ancaman ini dilakukan oleh Iran? Apakah memang Iran punya kapasitas itu sejauh ini Pak Zaki? Kalau untuk memperkaya, saya rasa ya, karena dia kan selama ini punya banyak sekali sistem pengayaan. Cuman kan beberapa mungkin sudah dibom oleh Amerika. Nah, seberapa jauh itu Oke. itu yang akan menjadi penentu ya. Apalagi Mbak Tia, kita tahu kan Iran bahkan sejak tahun lalu itu sudah mempertimbangkan untuk keluar dari perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Apakah artinya dengan gertakan yang disampaikan Iran ini kemungkinan besar bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya, Iran keluar dari NPT kan ada sebabnya, Mbak. Jadi dia memang melakukan decision itu atau keputusan tersebut memang reasonnya karena mengalami tekanan yang terus-menerus. Belum lagi sanksi ekonomi Amerika Serikat itu juga turut memperparah kondisi perekonomian Iran. Jadi mau tidak mau dia harus melakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah gertakan-gertakan tadi. Misalnya ada keinginan untuk keluar dari NPT, kemudian dia juga sekarang melakukan gertakan baru ya, dia akan terus memperkaya uraniumnya dengan harapan bahwa Amerika Serikat berhenti mempressure atau menekan Iran karena secara international law, secara IAEA atau International Atom Agency, Iran tidak terbukti dalam proses membuat senjata nuklir. Jadi kita memang di sini harus membedakan antara dia membuat nuklir untuk energi, untuk prosperity, untuk damai, untuk kesejahteraan masyarakatnya dengan membuat senjata nuklir. Saya tidak yakin gertakan tersebut akan direalisasikan sebagaimana yang dikatakan oleh Galibaf. Jadi Galibaf itu mengatakan tersebut karena tidak selesai-selesai. Ya. Ada saja memang apa yang dilakukan oleh Trump ini yang membuat round 3 ini juga tidak juga terrealisasi. Sementara kondisi ekonomi Iran juga terus memburuk, Mbak Friska. Jadi dia harus melakukan strategi-strategi tekanan balik sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, ada double apa namanya, ada pengawasan Hormuz begitu ya. Ya. Kemudian ada penyerangan terhadap kapal Iran, kemudian melakukan
penolakan atau rejection terhadap proposal 14 poin Iran, itu kan pressure. Maka Iran harus menjawabnya dengan pressure lagi, yaitu Hmm. apa? Ya udah, kita terus adakan pengayaan uranium yang lebih besar lagi sampai mendekati minimal senjata nuklir. Tapi saya tidak yakin, karena saya tahu betul tentang ideologi Iran, tentang sistem politik Iran, itu tidak mungkin dilakukan. Dan saya pikir ini hanya gertakan, tapi gertakan ini juga tidak bisa dianggap sepele. Orang bisa melakukan apapun ketika sudah dalam kondisi terpojok, Mbak Friska. Nah, apalagi dengan kondisinya pressure ini terus dilakukan ya Mbak Tia, kita tahu kan dari beberapa round perundingan, itu yang jadi ganjalan pasti soal uranium, begitu ya Mbak Ya, Tia ya? Jadi ini adalah satu-satunya jalan bagi Iran, ya mereka ingin keluar dari pressure ini, bisa dibaca demikian ya Mbak Tia? iya, iya, dia ingin menghentikan pressure Amerika Serikat ini. Karena kan Amerika Serikat ini mempressure tidak sendirian. Dia juga ada bisikan dari eksternal. Eksternal itu adalah Israel. Ini adalah pola ketakutan Israel yang sangat amat takut dengan pengayaan uranium Iran sampai membuat senjata nuklir. Kalau Hmm. Iran sampai punya, itu bahaya sekali. Berarti Iran di kawasan paling kuat. Tidak ada yang punya Hmm. selain Israel dan Iran kalau begitu, ya kan? Ya. Sekarang kan hanya Israel yang punya. Kalau misalnya Iran juga memiliki senjata nuklir, dan hanya Iran yang mempunyai kapabilitas untuk membuat senjata nuklir. Itu yang dikhawatirkan oleh Israel. Maka Hmm. persoalan poin proposal itu berputar terus saja di situ. Hmm. Uranium, uranium front. Apakah uranium front itu merupakan kepentingan nasionalnya Amerika? Bukan. Itu kepentingan nasionalnya Israel. Bagaimana Iran dihilangkan frontnya di kawasan Timur Tengah, salah satunya Hezbollah yang tadi dipublikasikan di Kompas TV. Yang kedua adalah uranium. Ini bahaya sekali untuk Israel begitu. Ya. Maka apapun yang terjadi, 2 poin itu harus di-reject, dan Iran ketika di-reject marah. Caranya yaitu adalah melakukan pressure balik dengan Hmm. menyebutkan kalau begitu kami di sini Iran itu akan terus memperkaya uranium. Nah, berharap gertakan tersebut itu akan mengubah segala macam ancaman Trump, pressure dari Trump, kemudian berharap kembali ke perundingan karena Iran sebetulnya ingin berunding. Hmm. Ingin sekali berunding karena ekonomi mereka juga sudah tidak baik, Mbak Friska. Memang Ya. harus diselesaikan ini begitu. Nah, bagaimana kita membacanya? Tadi kan kita membahas bahwa yang selalu dituding adalah Iran bukan memperkaya uranium, mengayakan uranium untuk prosperity, untuk kesejahteraannya, untuk energi, tapi untuk senjata nuklir. Pak Zaki, bagaimana sih kita bisa membaca kemampuan Iran sekarang? Apakah Iran punya kapabilitas untuk mengembangkan ini sebagai senjata nuklir, atau sebaliknya, pengayaan uranium yang dilakukan Iran sampai saat ini adalah untuk energi, untuk kesejahteraan, untuk kepentingan nasionalnya Iran? Ya, sebetulnya proses pengayaan uranium untuk energi dan untuk senjata nuklir hampir sama saja. Hmm. Kalau masalahnya kalau untuk energi itu biasanya pengayaan untuk reaktor yang lazim dipakai di dunia itu paling sampai orde 5%. Hmm. 5% pengayaan itu yang lazim digunakan. Kadang hanya 3,5 sampai 4% untuk Ya. reaktor yang paling banyak dipakai di dunia. Hmm. Batasan internasional menyatakan maksimum itu 20%. Itu ada regulasi, orang boleh menggunakan reaktor, boleh menggunakan uranium diperkaya sampai 20%. Nah, jadi menggunakan reaktor nuklir dengan pengayaan di atas 20% itu sudah dilarang. Nah, ini Iran memperkaya sampai 60%. Nah, ini membuat beberapa negara melihat, nah itu kalau untuk alasan penggunaan energi nuklir itu menjadi dianggap kurang masuk akal ya. Hmm. Karena tidak ada reaktor komersial yang menggunakan sampai di atas 20% gitu. Hmm. Bahkan reaktor untuk yang thermal yang selama ini ada dan yang sudah beroperasi di Iran itu cukup 3%, 4% saja udah cukup. Hmm. Apakah ada negara pembanding lainnya, Pak Zaki, yang memang memperkaya uranium ini untuk hanya kepentingan energi saja, terbatas kepentingan energi saja? Ya, negara-negara maju ya seperti Perancis. Kalau Perancis kan memang dia negara nuklir juga gitu ya. Hmm. Eh, Masalahnya begini, pengayaan uranium dan pemrosesan uranium menjadi dari bahan bakar bekas diambil plutoniumnya itu memang sangat sensitif. Bukan hanya Iran. Waktu yang lalu Korea Selatan setelah melihat Korea Utara itu memperkaya uranium untuk bikin bom, beberapa ahli di Korea Selatan itu mencoba memperkaya
dan sampai pada level mendekati untuk bikin bom. Tapi itu kemudian ketahuan dan mereka diberi hukuman juga oleh IAEA. Jadi itu memang teknologi yang sensitif, bukan hanya Iran, siapapun, termasuk Indonesia. Kalau kita mencoba memperkaya, meskipun hanya untuk reaktor nuklir hanya 3%, itu tetap saja kita akan dicurigai dan ada kemungkinan akan menghadapi masalah yang sama juga dengan yang dihadapi Iran. Gitu. Jadi memang ini teknologi yang Itu sensitif teknologi sekali ya. sangat sensitif. Ya, ya. Jadi khususnya untuk negara dunia ketiga, dua teknologi yang sangat sensitif, pengayaan uranium sama pemrosesan ulang bahan bakar nuklir. Makanya kalau kita para pakar nuklir di Indonesia itu memang tidak merekomendasikan kita masuk ke ranah itu gitu ya. Karena itu akan bikin masalah tersendiri gitu. Iya, dan kalau kita bandingkan ya Mbak Tia, justru negara yang leluasa untuk pengayaan uranium atau bahkan punya senjata nuklir adalah Amerika Serikat, juga Israel. Ya, iya, P5+1 itu punya semua. Dari perspektif HI itu negara-negara P5+1 punya semua, Rusia, Amerika, Israel juga gitu ya. Kemudian Cina juga punya. Jadi memang sebetulnya kalau dari sisi international law, boleh orang itu memiliki energi nuklir. Nah, yang tidak dibolehkan itu adalah senjata nuklir, tapi mereka punya yang tadi saya sebutkan negara-negara besar itu. Nah, bagaimana mencegah negara-negara lain untuk tidak memiliki senjata nuklir? Ada yang disebut dengan International Atom Agency. Itu non-state actor atau international organization yang mengawasi semua negara untuk tidak mengarah ke arah sana. Begitu. Nah, kenapa negara-negara yang P5+1 itu boleh, bahkan mereka punya veto juga begitu ya, bisa mereject seperti Amerika belum lama mereject semua ceasefire Palestina. Jadi terjadi genocide karena di reject terus, di veto lagi begitu ya. Ceasefire itu di reject lagi. Memang ketimpangan. Ini dunia sistemnya masih unipolar, artinya kekuasaan ada di satu negara, yaitu Amerika Serikat, yang lain harus tunduk. Nah, yang tunduk itulah diawasi oleh international organization, yaitu IAEA, International Atom Agency nuklir. Mereka terlibat dalam NPT. NPT itu poin-poinnya adalah semua negara yang terlibat dalam program nuklir, dalam pengayaan uranium itu tidak boleh melebihi ambang batas, itu satu. Dua, untuk perdamaian, untuk prosperity rakyat, dan tidak menuju ke arah senjata nuklir. Iran tanda tangan begitu ya, semua negara-negara tanda tangan, tapi mereka suka-suka lah ya negara-negara besar itu. Nah, ini yang disebut dengan unfair itu atau ketimpangan itu tadi yang saya sebutkan sebagai unipolar begitu ya. Dan seharusnya ketika itu sudah diinvestigasi oleh IAEA dan Iran tidak terbukti membuat senjata nuklir, selesai sebetulnya. Masalahnya ternyata mungkin ada proses intelligence information ya yang sampai kepada Israel sehingga mengetahui Iran sudah melebihi ambang batas. Pengayaan uraniumnya itu melebihi ambang batas untuk perdamaian. Maka terjadi serangan yang kemarin kita saksikan bersama, Mbak Friska. Dan inilah yang mempertajam awalnya ada perang ini karena Amerika Serikat menganggap Iran adalah ancaman kalau nggak diserang lebih dulu, begitu kan? Jadi lebih ke asumsi, perkiraan atau informasi intelijen yang disebutkan. Nah, tapi negara-negara P5+1 ini kan sejak tengah-tengah perang terjadi mencoba untuk menjembatani. Salah satunya misalnya Rusia, ya udah dititipkan di uraniumnya di Rusia salah satunya. Tapi tampaknya dengan sikap Amerika Serikat sampai sekarang belum ada kesepakatan untuk itu ya. Ya, mereka cari aman, Rusia cari aman, Cina cari aman, dalam hal ini mereka lebih mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Tapi mereka juga tidak ingin kehilangan Iran, karena Iran di Timur Tengah menjadi kepentingan nasionalnya Cina juga dan Rusia. Coba bayangkan Mbak Friska, kalau Iran tidak ada di Timur Tengah, apa yang terjadi dengan Cina dan Rusia? Ini bukan membela Iran, bukan dua negara ini membela Iran, bukan. Ini bicara mengenai kepentingan nasionalnya Rusia dan Cina. Jadi Iran itu masuk ke dalam kepentingan mereka. Kalau misalnya Iran tidak ada, itu bahaya juga untuk Rusia dan Cina. Bagaimana terjadi balance di Timur Tengah kalau tidak ada Iran? Jadi Iran ini adalah mendukung juga ekonomi mereka, mendukung juga kepentingan mereka di Timur Tengah. Artinya kalau Iran tidak ada, yang mendominasi kawasan ini Amerika dan Israel dong. Nah, itu berbahaya untuk mereka. Maka istilahnya di HI ada yang disebut dengan teori balance of power, bagaimana keseimbangan itu harus tetap dijaga. Dan Iran merupakan penyeimbang di Timur Tengah. Karena selama ini kan Gulf countries, negara-negara teluk sudah menjadi aliansi Amerika Serikat. Siapa yang tidak ikut
Amerika diteluk, semuanya ikut kecuali Iran dan Rusia dan Cina harus mempertahankan Iran tetap eksis kalau mereka juga ingin eksis begitu. Bukan bukan maksud tergantung eksistensi dua negara ini tergantung dari Iran bukan, Ya. tapi Iran masuk ke dalam kepentingan nasionalnya Rusia dan Cina demikian Mbak Priska. Nah, inilah yang dikhawatirkan sejak tadi kita bicara bagaimana Amerika Serikat sangat tidak setuju Iran Ya. punya nuklir ya, apalagi mengembangkan senjata nuklir. Sebenarnya kalau dari sisi lainnya Pak Zaki, aturan pengembangan nuklir di tiap negara seperti apa sih? Tadi kan ya 20%, di atas 20% pasti menimbulkan kecurigaan. Tapi sebenarnya siapa yang bisa mengawasi soal ini, soal pengembangan nuklir, soal pengawasannya di setiap negara Pak Zaki? Nah, sebetulnya tadi Bu Tia sudah menyebutkan ya, Badan Tenaga Atom Internasional itu selalu melakukan inspeksi ke semua negara. Bahkan meskipun seperti Indonesia tidak punya pengayaan uranium, tidak punya Ya. pemrosesan bakar nuklir, kita mengoperasikan reaktor nuklir. Itu setiap tahun ada inspeksi dan mereka memeriksa itu bahan bakar uraniumnya berapa gram. Even 0, berapa gram bergeser itu jadi masalah. Ya. Dan Badan Energi Atom Internasional ini apalagi sudah sejak tahun 57 ya Pak Zaki ya di Ya. Vienna, di Wina. Nah, sebenarnya sejauh ini siapa sih yang punya dari Badan Atom Internasional ini, memang apa sih yang jadi kekhawatiran kalau negara berkembang, negara dunia ketiga ini punya nuklir di luar P5+1 tadi Pak Zaki dalam perkembangannya? Mungkin barangkali bisa saya berikan gambaran begini. Senjata nuklir itu kekuatannya luar biasa. Yang dipakai di Hiroshima itu termasuk senjata nuklir yang generasi awal. Ya. Itu ukuran generasi sekarang itu bahan bakarnya itu cukup 0,5 liter. Daya ledaknya setara 20.000 ton TNT. Jadi kalau itu diledakkan, itu radius kira-kira 10-15 kilo itu rata dengan tanah. Oke. Jadi satu kota besar itu habis gitu ya. Nah, sekarang dunia ini sudah lebih dari 40.000 kepala nuklir yang daya ledaknya jauh lebih besar dari itu. Dan pertanyaannya, mengapa dengan senjata nuklir sebanyak itu dan sejak Perang Dunia Kedua itu sudah 70 tahun lebih, tapi tidak ada senjata nuklir lain yang meledak? Permasalahannya adalah Amerika dan Rusia dan negara yang lain itu memahami itu namanya jaminan hancur bersama. Jadi kalau Amerika atau Rusia memulai senjata nuklir menyerang, siapapun yang memulai itu tidak menjamin mereka akan menang. Jadi siapapun yang mulai semua akan hancur. Bahkan dunia akan hancur. Sekali senjata nuklir itu diledakkan dan memicu perang nuklir, itu praktis dunia akan hancur. Ya. Nah, itulah yang sebetulnya agak dikhawatirkan oleh banyak tokoh di dunia. Bisa dibayangkan kalau senjata nuklir itu dimiliki oleh non-state actor atau negara tapi yang ya bisa dibilang misalnya negara koboi gitu ya. Ya. Coba kan gitu ya. Ini tentu dikhawatirkan itu akan bisa memicu domino perang nuklir global dan itu akan berdampak kehancuran dunia. Nah, seperti tadi, kenapa Rusia atau Amerika nggak ada yang menyerang nuklir? Karena mereka tahu, mereka menyerang duluan pun akan sama hancurnya gitu. Ya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa peledakan senjata nuklir itu tidak terjadi lagi setelah Perang Dunia Kedua. Karena mereka tahu konsekuensinya. Siapapun meledakkan dulu, menyerang dulu, itu tidak menjamin akan menang. Nah, tentu kalau misalnya sekelas Amerika atau Rusia mau menyerang, tentu mereka berpikir betul. Itu artinya menyerang itu juga berarti menghancurkan negaranya sendiri. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalnya negara-negara kecil gitu ya, yang pemimpinnya diktator, kemudian tanpa berpikir panjang punya senjata nuklir, itu bisa menjadi pemicu awal yang kemudian memicu perang nuklir global gitu ya. Ya. Nah, itu barangkali alasannya ya, terlepas alasan itu tepat atau tidak, tapi itu yang menjadi alasan selama ini mengapa orang sangat ketat mengawasi penyebaran senjata nuklir itu. Ya, itulah kenapa jangan sampai ada negara yang menyerang duluan atau menyalahgunakan pengayaan uranium dalam hal nuklir. Nah, tapi dalam perkembangannya saat ini, Mbak Tia, siapa yang bisa jadi jembatan sebenarnya agar
bicara soal perundingan tidak bolak-balik deadlock dalam soal uranium, pengayaan uranium. Lalu juga apakah pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok meskipun memang itu heavy-nya lebih ke ekonomi, tapi bisa jadi pintu masuk setidaknya agar tidak ada bottleneck dalam proses perundingan ini. Kita akan bahas usai di Sapa Indonesia Malam saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan lagi diskusinya ke Mbak Tia. Apakah perundingan yang saat ini berlangsung antara AS dan Tiongkok meskipun lebih heavy, lebih berat ke ekonomi, tapi setidaknya bisa jadi pintu masuk? Karena kan masih jadi bottleneck soal pembahasan pengayaan uranium ini. Ya, harapan kita tinggal Cina, Mbak Friska. Karena kan sudah 2 kali perundingan dan itu failed ya. Iran datang tapi tidak ikut, malah pulang. Amerika datang, kondisi di Islamabad sudah kosong. Kemudian mereka mencoba melakukan ulang plan untuk perundingan, gagal kembali. Yang ada adalah saling menyerang, saling pressure satu sama lain. Dan ketika Arachi melakukan kunjungan ke Cina, sebetulnya disitulah kita ada harapan bahwa akan terjadi round 3, perundingan round 3. Dan ditambah lagi ternyata Xi juga menginvite atau mengundang Trump untuk berdiskusi bersama. Walaupun poin-poin nanti di meeting itu tidak melulu tentang Iran, Mbak Friska. Ada juga beberapa perundingan yang berkaitan dengan misalnya kerjasama ekonomi Cina dengan Amerika Serikat, ekspor Cina ke Amerika Serikat. Karena secara barang atau retail yang diekspor dari Cina ke Amerika itu cukup tinggi. Belum lagi tarif kan, belum lama mereka juga ada clash antara Amerika dengan Cina mengenai tarif. Itu juga akan masuk saya pikir ke dalam perundingan. Kemudian akan juga dibahas mengenai perusahaan-perusahaan Cina yang membeli minyak dari Iran, itu bagaimana solusinya, dan perundingan Iran dan Amerika Serikat itu hanya menjadi salah satu poin. Tapi mudah-mudahan Mbak Friska, salah satu poin tersebut mengarah kepada perdamaian. Kita semua bersama, para akademisi, para profesor, scholars, analis yang fokus dengan masalah nuklir, masalah perdamaian, masalah Timur Tengah, itu mempush atau mendorong untuk menuju ke perdamaian. Karena apa? Bahaya kalau terus konflik, efeknya adalah kepada energi security atau keamanan energi kita ya. Bagaimana kondisinya naik terus, terdampak juga ke rupiah, terdampak juga kepada ekonomi dalam negeri kita, dan kita harus bersama-sama, media juga mempush untuk menciptakan perdamaian. Mereka harus segera kembali ke perundingan, dan mudah-mudahan Xi Jinping itu bisa melakukan komunikasi yang baik dengan Trump sehingga Trump tidak seenaknya lagi begitu ya. Ada poin-poin yang bisa disepakati begitu oleh Trump, kemudian mereka bersedia kembali ke perundingan. Demikian Mbak Presiden. Ya, ini yang diharapkan karena selalu gagal perundingan sampai hari ini sudah 2 bulan lebih, dan selalu yang jadi kendala adalah nuklir soal pengayaan uranium. Nah, saya kembali soal uranium ini, saya ke Pak Zaki. Sebenarnya bagaimana kita membaca kekuatan Iran dari sisi fasilitas di Natanz atau di Fordow? Kemampuan mereka seperti apa sih Pak dengan fasilitas di Natanz dan Fordow yang dimiliki Iran? Ya, simpel saja Mbak. Kalau mereka sudah bisa memperkaya uranium sampai 60% sebanyak 400 kilo, itu kan pakar mengatakan kalau itu diteruskan sampai 93%, itu bisa jadi kira-kira 10-12 bom atom gitu ya. Jadi itu memang kemampuan, ya tidak banyak negara yang mempunyai kemampuan seperti itu. Artinya memang itu kemampuan memperkayanya udah luar biasa, bisa sampai level itu ya. Karena kalau orang memperkaya mungkin hanya 3% untuk reaktor gitu, mungkin itu lebih mudah. Tapi kalau udah sampai 60% itu sudah sangat tinggi ya. Bahkan mungkin itu pun sudah bisa dipakai untuk bikin bom atom kelas rendah gitu ya. Ya, kalau sebenarnya dari sisi sains Pak, sebenarnya untuk jejak pengolahan uranium jadi senjata nuklir ini apakah bisa disembunyikan sepenuhnya dari pantauan satelit ataupun sensor dari IAEA, atau pasti bisa ada cara mendeteksinya secara teknis? Ya, secara teoritis banyak teknik untuk mendeteksi. Tapi kalau dia ditaruh di dalam tanah sekian ratus meter ya nggak akan bisa. Tetap sulit juga terdeteksi ya Pak ya? Iya.
Itulah kenapa makanya selalu dari negara-negara ya terutama Amerika Serikat mengkhawatirkan ini begitu bahwa Iran akan mengembangkan punya fasilitas nuklir yang tidak terdeteksi. Sebenarnya tekanan maksimum itu tidak hanya untuk Iran ya Mbak Tia, siapa juga yang bisa menekan atau ngerem lah Amerika Serikat dan Israel agar perdebatan soal nuklir ini tidak dijadikan alasan untuk memperpanjang perang dengan alasan apapun, padahal tujuannya adalah Hormuz. Ya, sebetulnya begini Mbak Priska, kalau dari perspektif HI ya, kalau negara yang sudah masuk NPT harusnya itu sudah selesai karena mereka menandatangani agreement di mana mereka tidak melakukan energi nuklirnya selain di luar damai, selain di luar tujuan damai atau sampai membuat hulu ledak nuklir. Nah, di NPT itu kan jelas gitu ya, Ah, non proliferasi treaty. Negara-negara yang sudah menandatangani itu harusnya sudah aman harusnya ya. Kita juga termasuk begitu, kita ada batan ya tapi terus tuh diawasi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah IAEA itu tadi International Atomic Agency itu juga terus-terusan mengawasi dan ketika melakukan investigasi dengan Iran tidak ada indikasi ke arah pembuatan senjata nuklir. Makanya pada masa Barack Obama itu mereka sepakat Amerika dengan Iran melakukan satu perjanjian yang disebut dengan JCPOA. Isi perjanjian itu adalah Iran akan taat, akan patuh, akan welcome terhadap investigasi IAEA, kemudian tidak akan membuat senjata nuklir, pengayaan uranium adalah full untuk tujuan damai dan prosperity rakyat begitu ya. Karena memang sanksi Amerika Serikat tetap berjalan kan. ya. Jadi memang pada masa Obama ini kenapa Amerika welcome? Karena memang terbukti tidak membuat senjata nuklir, melakukan pengayaan uranium iya, tapi untuk prosperity. Nah, kenapa sampai di ambang batas melebihi bahkan ya Ya. untuk damai? Karena tekanan tinggi dari Israel itu tadi. Jadi di kawasan itu kan mereka berhadapan Israel dengan Iran ini. Jadi kalau misalnya istilahnya apa ya Mbak untuk menakut-nakuti itu, jadi supaya kondisi keamanan negara Iran itu tetap terjaga begitu. Karena kan Israel ini melihat Iran itu adalah sandungan untuk seperti dia begitu. Ya. Iran melihat Israel itu adalah ancaman juga untuk negaranya, Ya. sehingga terus melakukan pengayaan uranium begitu. Tapi itu tadi saya tidak yakin Iran akan sampai kepada membuat hulu ledak. Tidak yakin karena saya persis tahu ideologi Syiah itu kalau taatnya itu seperti apa. Makanya rezim susah ditumbangkan ya. Ya. Karena buat mereka seorang ayatollah itu memang harus betul-betul ditaati termasuk juga syariat-syariat di dalamnya. Beda dengan kita, dengan Sunni ya insya Allahnya itu berbeda dengan ideologinya mereka begitu. Maka saya sampai hari ini tidak yakin kalau sampai membuat senjata nuklir karena Ya. mereka taatnya itu tadi Mbak. Jadi Ya, mematuhi pasti apa tidak ada- perjanjian yang ditandatangani begitu ya dan diperintahkan oleh pemimpin tertingginya ya. ya, ya. Kita akan sama-sama tentu yang diharapkan tidak sampai berkembang dan tidak terus-terusan deadlock soal ini karena bagaimanapun juga yang jadi ikut merasakan rugi adalah semakin banyak lagi tidak hanya di kawasan tapi juga negara-negara termasuk kita yang terimplikasi secara ekonomi. Tapi yang jelas ini harus segera dituntaskan. Kita dorong terus untuk ke sana untuk perdamaian di perang Iran antara Iran dan juga Amerika Serikat ini. Terima kasih untuk perspektifnya malam hari ini Mbak Tia Mariatul Kiptiah selaku dosen HI Binus University, juga Pak Zaki Suud, guru besar teknik nuklir dari Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Selamat